Di Iskaliot ini tolong ya diberesin sama orang-orang di Indonesia. Kalau saya ada di Indonesia, saya sudah terbang ke Duri sana, saya gamparin mulutnya tuh, mulut Huta Galung kau. Ini sifat-sifat anjing gue bilang kan. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin kesurupan ya, kejang-kejang karena tidak ya mungkin karena dia stres ya, ditinggalkan oleh si Edis dan tidak diberi jatah bagian dari donasi yang bermiliar-miliar itu dia tidak dapat, makanya dia ngamuk-ngamuk tanpa sebab ini. Kesurupan dia kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Si Rudy Yohanes ini yang menghalangi kekristenan di Indonesia, penyebaran agama ini dirusak oleh Rudy Yohanes dengan menyerang apologet dan membuat takut para apologet dengan menyebutkan alamat-alamat mereka. Si Rudy Yohanes juga menyebut alamat alamat siapa namanya? Alamat Sofiatul di Semarang. Lalu menyebut nama aslinya di KTP dari Sofiatul. Si ini katanya. Ngaco nih Rudy Yohanes ya. Jadi ini adalah penghalang kekristenan. Semua pendeta yang di gereja itu gila sama jadi semua. Pengikutnya memang dodong. Ternyata saksi Jehovah pengikutnya semua kawan. Tertipu kita ini semua. Ya. Paham kalian? Contoh di GBI mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tidak punya Tuhan. Contoh di AKBP, di Katolik semua. Hanya saksi Jehovah yang mengakui Yesus punya Tuhan kan? Karena Yesus bukan Tuhan. Jangan-jangan ini semua RDRC di saksi Jehovah. Pasti Mami Dev. Jadi tolong jangan di semua yang sudah subscribe ke Rudy LOL itu di unsubscribe, jangan lagi nonton. Kenapa? Karena Anda akan membantu dan mendonasi kepada si Rudy yang suka nipu, suka bohong dan mengambil donasi anak Batak dan tidak disampaikan. Si anak Batak tidak pernah menerima uang, katanya dikasih 5 juta di dalam penjara, tetapi bohong karena anak Batak tidak menerima sepersen pun di dalam penjara ketika dikunjungi oleh mereka. Jadi si Rudy Yohanes ini emang saudara-saudara, aduh, sama saja dengan Zuma. Jadi si Rudy Yohanes jangan ditelepon dan jangan berbicara langsung dengan orang ini karena nama Anda akan dicatat. Apalagi kalau Anda sudah mulai terkenal. Dia musuhin si Ki Ahmad. Dia musuhin anak muda itu. Dia musuhin Paul Zhang. Dia musuhin orang yang lagi naik daun seperti Edis TV, dipermalukan, diputarin. Katanya Edis TV tidak, Yesus itu bukan Tuhan.
Lah itu kan hanya istilah yang ditemukan baru-baru ini. Yesus itu maka disebut Rabi. Rabi itu bukan Tuhan, tetapi dia itu guru, pendidik, dan Tuhan. Ini sifat-sifat anjing gue bilang kan. Tunggu, tuh gila. Itu Tuhan juga boleh. Nggak ada masalah untuk pengucapan itu. Nah nanti dipotong lagi nih video saya ini, dipotong lagi. Oh itu pendeta Saifuddin Ibrahim sudah ikut. Tunggu, tuh gila. Ikut Edis TV. Enak aja lu ngatur. Nonton video saya. Jadi si Rudy Yohanes ini, Rudy Iskariot ini tolong ya diberesin sama orang-orang di Indonesia. Kalau saya ada di Indonesia, saya sudah terbang ke Duri sana, saya gamparin mulutnya tuh. Mulut huta galung kau. Ini sifat-sifat anjing gue bilang kan. Ini huta galung di sini luar biasa semua, mendukung saya. Semua huta galung, semua marga-marga, boru-boru. Ada boru apa namanya? Kemarin saya dikasih uang banyak sekali. Baru kali ini dari boru Simatupang. Simatupang. Siapa nama anak lagi, si susunan Batak itu susah lagi saya taruh Marta Rombo di sana dengan orang. Saya mengajar kemarin itu sampai malam, nggak habis-habisnya itu ibu nih. Kalau saya nggak minta pulang, aduh berapa ibu tuh, berapa 4 orang ibu, 5 orang ibu, 6 dengan saya. Dari siang sampai malam. Kalau saya itu bisa transfer ke Abi kan nggak bisa datang, nggak mau datang ke rumah saya katanya. Nyatanya saya datang, saya bilang gitu, dikasih uang banyak. Waduh banyak sekali uangnya. Tapi kan saya nggak mau nyebut angka. Nanti kalau sebut angka nanti pada ini semua. Terima kasih ya. Ikun kadun si Iskariot jadi TOLOL. Jangan ngaku apologet Kristen kalau belum masuk penjara. Wah, itu namanya muji-muji saya. Walaupun masuk penjara, saya nggak mau ulangin lagi. Enak aja suruh masuk penjara kalian. Jangan ngaku apologet. Oke. Ada WA Edis dengan anak Batak dengan perkataan bahwa dia terima 1% pun dari Rudy Yohanes. Iya ada WA. Si anak Batak tidak pernah menerima uang dari Rudy Yohanes yang hanya mencari-cari salah omong. Lo silakan bikin lagi video-video saya dan edit foto-foto saya dengan siapa saja yang mau kamu ini, dengan bintang-bintang film, dengan pendeta-pendeta perempuan, boleh kamu edit Rudy Yohanes, saya senang sekali. Tunggu, tuh gila. Jijik, saya menjijikkan. Maju terus saudara. Yang dungu, yang tidak tahu etimoid dan definisi. Oke. Terima kasih. Pokoknya Rudy Yohanes ini pengejek paling ulung di Indonesia ya. Si Rudy Yohanes. Jangan lagi mengajarkan Yesus jalan kebenaran.
Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliologis tadi. Ini Pak HTD ini bikin heboh lagi. Jangan mengajarkan Yesus jalan kebenaran. Iya dong, mikir. Mengajarkan Yesus jalan kebenaran itu, Yesus harus masih ada jadi manusia. Mikir. Sekarang emang ada Yesus masih manusia? Tidak ada. Jadi kalau kamu mengajarkan Yesus jalan kebenaran kepada Bapa, maka Yesusnya harus ada. Mana Yesus bawa sini, aku mau ikut Yesus. Jangan lagi. Ini saudara dungu daripada Rudy Yohanes. Jadi Rudy Yohanes tidak pernah nyinggung orang ini. Kenapa? Sama idenya, sama TOLO-nya. Dan sama juga DUNGU. Dongok. Nah, orang-orang macam begini ini musuh Roh Kudus. Musuh Tuhan. Dia membenci kebenaran itu sendiri. Orang jangan lagi mengajarkan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ini si HTD ini orang sudah tidak benar. Ngaku saya pendeta HTD membuat onar lagi. Ya, ngapain dionarin lo? Lo mah sudah kehilangan akal, kehilangan kewarasan, saudara-saudara. Jangan ikut. Ya. Setia sampai mati. Ya tonton sih untuk ketawa-ketawa. Mumpung belum kiamat. Rudy dulu kurus, sekarang gemuk. Oh benar. Dia makan ini semua. Dia sudah makan, nggak makan BABI lagi itu si Rudy Iskariot. Sadar, jangan menuhankan ciptaan. Ya Allah, lo kayak keliru bagi Bang Rudy. Pak HTD itu pendeta lawak-lawak. Bukannya Rudy dan lawak-lawak, lelucon saja. Jangan anggap apa yang dikatakan oleh Rudy Yohanes itu sebagai kehormatan dan kemuliaan. Nggak ada sama sekali itu Rudy Yohanes ini, saudara-saudara. Ayo Din, serak Wak Donat dan HTD pas gaspol Din. Ngapain? Saya hanya bangun pagi ini nggak ada apa namanya, nggak punya ide baru. Makanya lawak-lawak saya juga ngelawak seperti nggak pernah ditangkap. Tapi enak ya jadi mayoritas itu. Makanya saudara-saudaraku, supaya orang Kristen ini mayoritas, ayo kita ganyang terus. Saya tetap berbicara bagaimanapun untuk Indonesia bagi Kristus. Kumpulkan, bantu para penginjil di desa-desa, di jalan-jalan di Indonesia. Walaupun begitu pun saya lakukan sampai hari ini. Saya tidak mendukung yang kacau-kacau itu. Ya, terima kasih untuk saudaraku semuanya yang sudah bertungkus lumus di dalam pemberitaan Injil dan menonton channel ini. Lo semburin api aja, ekor kamu itu ekor kepanasan. Naga kau pula. Rudy pusing, nanti nggak ada yang mau donasi lagi. Biarin. Nyawanya putus pun nggak apa-apa. Nggak ada gunanya. Kasian ngemis terus minta Saifuddin pulang. Oh, saya kira saya yang ngemis. Saya salah baca, hampir saya maki-maki kalian. Terima kasih saudara-saudaraku. Masjid Raya Bima ubah jadi gereja. Ya. Supaya menjadi gereja raya Bima. Pak Bupati, jangan maling terus kamu Bupati.
Bupati Bima itu pokoknya kalau nggak curi uang zakat, dia pasti korupsi. Semua Bupati Bima itu korupsi semua. Terima kasih ya, Rudi Yohanes membongkar rahasia siapa saja yang mensupport. Yang mensupport saya, Saifuddin Ibrahim. Support saya dong. Kapan mulung lagi, Din? Kapan saja saya mulung. Batu setan. Wah, Salmon Pasar Ibu. Si Rudi Yohanes. Oh, bagus. Terima kasih, Saifuddin Ibrahim. Jijik saya, menjijikkan. Bohong semuanya. Setia sampai mati. Asal goblek. Asal jeplak, kata orang Betawi. Asal buka mulut. Asal congor doang. Ngaco lu. Saya nggak punya dendam, cuman jengkel. Edis berani nggak menyuarakan kayak gitu waktu di Indonesia? Lari kawan ke luar negeri, baru dia berani dan bicara banyak. Ya, saya buat gini karena Allah. Datanglah Herder Edis. Mereka kan baru mengenal saya. Edis kan baru-baru ini. Dari dulu kan saya pionernya. Apalah kata orang itu? Apa ini sang debater ini? Tak terkenal kan ya. Nebeng sama Edis pansos. Ku buka kalau video itu dia yang pansos. Malu orang itu. Sekarang nggak ada lagi yang bilang pansos. Aku dulu bersuara lantang kawan, tidak perlu aku ke luar negeri. Dari dalam negeri aku bersuara lantang. Tiap hari aku diancam, biarin aja. Nggak ngaku kayak Sedis, paling agak keringat dingin ya. Nggak diduder, dingin di tengku, wajar, manusiawi. Nggak pernah aku bilang, oh aku nggak takut, aku takut juga. Sama kita takut. Tapi karena aku yakin Yesus adalah Tuhan, makanya aku nggak lari ke luar negeri. Sedis kan nggak yakin Yesus adalah Tuhan. Bahwa dia bisa menyelamatkan Sedis. Makanya lari dia ke luar negeri. Karena bagi Sedis, Yesus tidak bisa menyelamatkan dia. Karena nggak Tuhan. Kalau aku percaya Yesus adalah Tuhan. Makanya aku percaya Yesus akan menyelamatkan aku. Dalam susah sekalipun bagaimana. Rasul Paulus saja dikeluarkan dari penjara. Ya. Makanya aku nggak pernah lari ke luar negeri. Itu biar kalian tahu. Aduh. Itu aja susah kali kalian ya. Paham ya? Begitulah aku bilang. Jadi kalau ada bilang, apa kau berani nggak kau melawan Allah? Di situ kan di luar negeri berani. Aku dalam negeri kawan. Yang di mana lagi? Yang kemarin terakhir di mana? Jawa Barat itu yang diturunkan salib itu. Ku maki-maki nggak takut. Paham kalian? Videonya mungkin masih ada. Tapi kalau Edis lari ke luar negeri. Lari. Jual semua jual. Langsung dia merasa, saya dulu terlunta-lunta di negeri. Alah. Ngapain kau lari, nggak diapa-apakan pun kau. Karena dia bukan mengabarkan Injil, tapi ingin menghujat dengan bebas. Dia punya dendam tersendiri. Kalau saya nggak punya dendam. Cuman saya lihat tidak baik, saya tentang. Live saya buat. Tanya semua orang live. Gak ada takut-takut kawan. Ini anjing ini semua ini. Ku bilang. Ku putar videonya. Ini ku bilang. Masih ada videonya. Apakah aku takut? Oh enggak dong. Orang aku. Ingat kalian. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan tahu kebenaran. Kebenaranlah yang memerdekakan. Titik. Sudah. Aku dimerdekakan. Merdeka. Sedis lari, nggak merdeka dia. Meskipun dia di negara bebas, tapi nggak merdeka. Cobalah, misalnya mama bapaknya mungkin udah mati ya. Kalau masih ada, sakit lah. Bisa dia pulang, nggak bisa sama dia Paul Zong. Nggak bisa dia menjenguk bapaknya yang mati, mamanya kemarin kan. Padahal dia sayang sama mamanya. Ngapain? Sekarang si Edwin botak. Nggak bisa dia menjenguk anaknya kan. Ngapain? Paham nggak? Lebih hebat Lina Wijaya kawan. Berlapis-lapis laporan tidak lari. Edwin lari. Malu. Laki-laki kayak perempuan. Kalah laki-laki. Kalah laki-laki dan perempuan. Kan lucu ya.
Jadi kawan-kawan, itulah yang mau aku sampaikan kepada kalian ya. Jangan pernah takut, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kau sudah lari ke luar negeri, kau pengecut, maka sesuai Wahyu 21 ayat 8, kau akan ke neraka. Selesai itu kawan. Oke, sekarang ku baca dulu ya. Mana? Benarlah ya, cuma manfaatin aja saya di situ, malah dipuja-puji. Betul. Ya. Kalian lihatlah dia memanfaatkan. Ayo kawan-kawan cepat sebelum kita gagal, karena dia sudah tahu ku bongkar boroknya. Jadi banyak orang yang belum menonton dia, harapan dia, orang-orang inilah yang menyumbang terakhir. Ayo 10.000 jadilah. Kan mengajak-ngajak dia kawan, karena ada panik. Kalau sang debater bangun gereja, ya, gara-gara dulu si Edis dan lain-lainnya dan konflik-konflik itu, apakah aku ayo? Enggak lagi. Stop, ku bilang stop. Biarlah aku cari uang, kalau ada dapat sedikit ku bangun step by step. Paham ya? Begitu kawan. Bangun ini juga itu udah mulai ada stop, enggak usah. Aku jual tanahku, ada dapat uangnya, ku gunakanlah untuk menyempurnakan yang kurang-kurang gitu. Paham ya? Itu kawan. Kalau jadi terbuka kedoknya, dia panik. Ayo kita gas, jangan sampai gagal. Berarti memang ada agenda khusus dia ya. Aduh kawan. Saipara, ayo bantu ibunya yang sakit kanker tadi, yang menolong tidak memandang agama suku. Insya Allah Pak Rudi orangnya amanah. Terima kasih. Bayangkan aja kawan, orang muslim aja mengatakan itu kepada saya. Banyak kawan ya. Gak harus, oh iya ternyata Islam itu begini. Enggak. Dengan perbuatan kita aja, orang muslim bisa simpati. Belum lagi mentari, apalagi pro Excel. Kawan, Katolik tidak dibangun dengan hujatan. Kenapa mereka diterima seluruh dunia? Jawab dulu, minum dulu aku. Katolik tidak dibangun dengan hujatan. Kenapa mereka diterima di seluruh dunia? Karena mereka mengutamakan kasih. Paham ya? Terserah mau bilang kasih Indomie, kasih ini penting, kasih ditunjukkannya. Oh, udah ada telepon. Jadi kawan-kawan, si Edis kalau kalian masih ingat, ya jangan lupa ya, ini jangan lupakan sejarah. Ya. Bilang dulu bahwa bukan kali ini Edis serang Kristen. Saat Edis mau dilaporkan BSS, Bob Samcir Simbolon, saat serang Katolik, langsung kencing celana tuh langsung dihapus pula videonya. Jadi si Edis kawan, benar, saya ingat sekali ya, pernah diserang Katolik. Makanya aku bilang orang-orang sekarang unyu-unyu nggak tahu itu. Diserangnya habis-habisan Katolik. Kalau nggak salah aku mengenai patung salib atau apa ya, atau ada itu. Jadi BSS dengan Damai Kasih Channel waktu tidak terima. Nanti kalian cari ya. Akhirnya BSS bilang, oke, ku kejar kau katanya. Langsung terkencing-kencing si Edis kawan. Dihapus video itu, lari dia ke Singapura. Jadi si Edis lari ke Singapura bukan dikejar Uclim, tapi waktu itu BSS mau ngejar dia karena menghujat Katolik. Iya, saya ingat. Ini biar kalian tahu fakta. Bukan omon-omon. Paham ya? Jadi jangan kalian kira bahwa Edis itu tidak pernah menghujat Katolik. Oh, lincah bibirnya kawan, lincah. Lincah. Ya lincah, najis tralala. Ya banyak yang ingat ya. Saya juga sudah hampir lupa itu kawan ya. Nanti kalian cari, coba aku cari videonya ya. Saya masih ingat itu. Sampai dibahas Pak Damai Kasih Channel itu ya. Edis hina Katolik. Katolik pakai I. Ya. Coba cari nanti ada ya. Apa judulnya? Itu udah dihapus juga ya. Ada itu kawan. Nanti ada yang mencari itu biasanya dapat dikirim nanti sama aku ya. Bahwa memang pernah si Edis itu
menghina orang-orang Katolik. Lantas dikomentari kawan-kawan Katolik, waktu itu BSS agak-agak nggak suka lihat si Edis itu ya, karena menghina itu. Padahal kita kan kalau mengaku satu tubuh dalam Kristus, ngapain dihina-hina? Akhirnya angkat bicara, lari dia terkencing-kencing kawan. Di mana itu ya? Dulu Edis Sidabutar. Namanya dulu belum Edis TV. Ini ada pula Edis. Nantilah kita cari ya. Itu bukan nanti kalian bilang fitnah. Enggak, memang benar itu kawan. Aduh, tanyalah Damai Kasih Channel. Coba masuk kalian. Tanyalah, pernah nggak Edis menghujat Katolik? Wah, makanya jangan kalian kiranya Uclim aja yang dihujat si Edis. Enggak tuh. Dia lari terbirik-birik pertama kali bukan karena Uclim. Banyak kali cakapnya dibohong-bohongi kalian. Oh iya, Don viralkan lagi video Edis. Dia bilang Katolik sembah patung Maria dan patung Yesus. Ya itu mau aku cari Don. Kalau ada kalian kasih ya. Jadi jangan, makanya aku bilang maafin ya. Oten-oten Katolik juga banyak dungu mau mendukung si Edis karena mereka nggak pernah dengar video itu kan. Jadi kawan, sudahlah. Itu pernah diucapkannya, makanya lari dia keluar negeri bukan karena Uclim. Aduh, mau kali kalian dibohong-bohong. Pertama dia lari kan ke Malaysia, Singapura kalau nggak salah ya. Gara-gara itu. Saya masih ingat itu ya. Dari situ dia boleh menghujat Uclim lah, karena dia sudah di Singapura. Tapi masih sembunyi-sembunyi. Paham ya? Ya, baru saya ingat. Nah, ketika dia di Singapura menghina Islam, itulah yang dibilang kepala kau 200 juta. Siapa yang bisa menemukan dia? Saya kasih 200 juta. Itu baru. Jangan kalian kira kawan. Tidak ada orang Kristen yang tidak suka sama si ada dulu. Cuman itulah liciknya Edis. Lari dia ke Amerika, dituduhnya lah Uclim yang mengejar dia. Keliru. Dia juga pernah menghujat Katolik kok. Cuma nanti ku cari video dia, lupa saya. Ya, dibilangnya gini. Oh, yang ke Singapura, ya. Kehabisan uang buat pulang sampai live dia YouTube buat pinjam uang, gue tonton lagi. Ya betul. Dia waktu itu live sama siapa? Siapa? Si Julius HMC. Dia tidak punya uang kan ya. Don, banyak videonya di tim Apologet Islam Live. Ya. Nanti kalau ada kirim-kirim dong. Nah, biar kita bongkar lagi kawan. Biar orang Katolik menyesal menolong si Edis. Nah itu biar kalian tahu. Mungkin herdernya nanti membela ya. Oh besok ku buat lah. Ku buat dulu video pendek ya. Kawan-kawan Katolik, apakah kalian ingat satu hal ketika Edis mengatakan umat Katolik menyembah patung Maria dan patung Yesus? Heboh itu kawan. Jangan kalian kira. Dia baru ingat aku heboh seheboh-hebohnya itu ya. Larilah dia. Nah, setelah dari sana lari lagi dia kemana-mana. Itulah dia mulai menghujat Uclim. Dihargai kepalanya waktu itu 200 juta. Habis itu apa? Terbanglah dia ke Amerika. Akhirnya berhasil dia ke Amerika. Setelah di Amerika balas dendam sama Uclim di ina-inanya. Tapi ingat, Katolik pernah dihujatnya. Sekarang dia tidak menghujat Katolik personal aja, tapi seluruh Kristen dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Kalau ada orang Kristen tidak percaya Yesus punya Tuhan, itu gila. Kan ngeri kawan. Kalau dulu yang diserangnya hanya Katolik, berarti saksi Jehovah dia kawan. Karena yang suka menyerang Katolik dengan patung Maria dan patung Yesus itu hanya SSE, saksi Jehovah. AKBP tidak pernah tuh serang Katolik. Ya. Edis ini saksi Jehovah. Tapi nanti herdernya apalagi? Ya. Ya. Kapan membongkar data penghujat yang lari ke luar negeri ke polisi? Jangan. Kita jangan melaporkan mereka ke polisi. Kenapa? Semakin dilaporkan mereka senang. Karena dia belum dapat wawancara untuk mendapat green card. Paham ya? Kartu hijau. Kalau kita laporkan ke Mabes, kan ada surat laporannya itu. Kadang orang saking senangnya dipampang-pampangkan. Di foto itu diambil,
beritanya diambil. Ketika dia wawancara sama Bapak Amerika, datang dia, Bapak Amerika, saya ke Amerika ini karena ini dilaporkan. Bisa dia cepat dapat green card. Tapi kalau nggak ada laporan, sulit dia. Harus banyak. Ya. Maleva, uang 78 juta kemana kan sudah ku jelaskan ya. Kemarin sama Rudi Simomora di penjara 5 juta. Sama istrinya, kalau nggak salah saya, itu ada sekitar 5 juta juga. Sudah. Udah puas. Sisanya kemana? Itulah untuk membayar pengacara. Membayar apanya? Akomodasi, transportasi, ya konsumsi, yang gitu-gitu ya. Kalau itu juga nggak kau pandai, nanti aku buat laporannya, tapi aku buat di khusus langganan. Kalian berlangganan dulu, nanti tempatku langganan paling tinggi, disitulah aku buat laporan keuangannya. Ya, enteng kalau sama aku semua data ada. Mau laporan apa? Oh ada. KPN, spill alamat Edis di Lampung lah, janganlah, nanti dulu. Pelan-pelan, nanti aku buat di langganan ya. Makanya kalian ambil langganan, nanti kalau yang tingkat langganan kan ada 3 tingkat. Tingkat yang tertinggi itulah data-data. Nah, oke. Ya. Ratu kritik. HKBP paling hormat pada saudara tua Katolik. Ya. Paham ya? Edis makan donasi berapa? Banyak Edis makan donasi berapa? Miliaran kawan. Ya. Kalau Edis tidak makan donasi berapa, dia akan laporkan keuangan ini loh. Jadi Edis itu biar cepat dia dapat green card, ya. Kan dilihat juga tingkat ekonominya. Makanya tiap bulan Edis ngambili uang. Makanya dia mau bayar rumah 8 miliar sampai 9 miliar. Sementara pengikutnya makan tiwul aja susah. Kan dungu. Paham ya? Dia tahu dungu ini semua. Pura-pura dia, oh ya aku kasurku ini tikar, sandalku ini. Padahal tiap bulan dia ambilnya uang. Kemana uangnya? Kok nggak bisa dia beli kasur? Kan pembohong kawan. Yang disorotnya kan sebelah sini kan enggak. Kasurnya di sebelah sini. Kalau nanti disorotnya sini, dari simpannya semua itu. Ya. Coba kalian dulu berpikir, Amerika itu dingin. Apa sanggup dia tidur di lantai kayak di Indonesia? Paham ya? Tapi karena penggemarnya itu dungu, dia enak aja bicara, ya saya tidur di lantai syuting, inilah lantainya ini, aduh. Paham? Padahal tiap bulan diambilnya uang 700 juta, sudah mungkin 5 kali ngambil ya. Kalau dari harga yang dibilangnya itu, mungkin dia sudah 8 kali ambil. 9 kali yang ngambil, 700 juta, 700 juta. 9 kali kawan. Masa dia nggak bisa beli kasur? Kan dibohongi kalian. Berapa sih harga kasur? Mana sampai 1 juta dolar? Paling berapa puluh ratus dolar? Tapi karena kalian itu goblok dungu. Mau saja ini, oh mana kasurnya itu ya? Coba aku cari dulu, ada dia syuting-syuting. Nggak mungkin lah saya tidur di kasur ini di lantai terus katanya. Aduh karena kalian itu memang mau digoblok-gobloki series. Aduh. Tarin ya. Tar. Apa dia bilangnya? Ini nih. Saya hanya tidur di sebuah. Kalau kalian punya otak sedikit saja. Ini. Tidur aja berasalkan seperti ini. Lalu gunanya apa kau sirik-sirik? Kan tolol kali kalian ini. Herder. Uang sudah diambilnya sampai 9,65 miliar. Kenapa dia tidak beli kasur? Memang di Amerika itu panas, dingin kawan. Gak sanggup dia di lantai. Yang kedua, kalian lihat ini bantalnya ini ha. Ini bantal apa namanya itu, tempat tidur yang mewah ini. Memang tolol kalian. Nah, dengarlah. Ku mundurkan ya. Saya hanya tidur di sebuah tikar saja. Nih. Tapi apakah saya hanya mengejar tikar begini? Untuk apa kalau cuma tikar? Untuk apa? Saya
saya tinggalkan tuh lemarinya kalian lihat. Lemarinya saja hanya kain-kain. Apakah Rudi Iskariot mau meninggalkan untuk apologet demi seperti ini? Nggak bakal. Mana mau? Ya jelaslah aku nggak mau, kau kan bodoh. Kau tinggalkan seperti ini katanya. Untuk apologet, mana ada di berapologet? Menghujat iya. Sekarang ku ajak kalian cerdas ya, wahai penggemar Edis yang tolol. Kalian lihat ini baik-baik. Ada enggak bantal-bantal seperti ini? Bantal apa ini menurut kalian? Ini. Ini ya, tunjuk dulu. Ini apa melihat kalian? Karung goni kah ini? Warnanya emas. Jadi kasurnya sudah didirikan dia sebelah sini. Uang yang kalian kasih 6,3 triliun miliar. Dapatnya hanya lantai ini. Aduh, mau kali kalian dibodohi. Memang betul tolol kalian semua herder. Nurdin sebuah Kalian lihat itu bantal seperti ini untuk apa aja di situ kawan? Ada sofa. Mana sofanya? Cobalah kalian lihat. Kalau kalian cerdas, nggak tolol-tolol amat, kalian tahu itu kawan. Tapi karena kalian tolol-tolol amat, mau kalian dibohongi. Oh, saya tidur di lantai. Amerika daerah dingin. Beda dengan di Indonesia, orang tahan tidur lantai. Dia tahan tidur, bohong itu. Pertama. Yang kedua, kalian lihat ini. Ini menurut kalian apa ini? Karung goni? Enggak, ini busa ini. Warnanya aja mahal. Paham kalian ya? Skinnya aja, apa namanya ini? Sarung bantalnya ini mahal. Ini sarung bantalnya ini. Lah kemana tilamnya? Disembunyikan. Nah, dan dia sudah mengakui bahwa uang yang sudah dia ambil, dia mau beli rumah 500 US dollar. 500 ribu. Kalau di Indonesia kan 8 miliar. Katanya sudah terkumpul 70%. Berarti 5,4 miliar. Masa uang 5,4 miliar mau dia tidur di lantai? Kan bohong. Masa gaji TikToknya nggak ada? Yang 5,4 miliar itu kan donasi. Gaji TikToknya apa nggak ada? Gajinya nggak ada, uang ujubnya. Karena memang kalian tolol, war herder, ya kalian dibohongi terus. Namanya aja tolol. Ya, orang korupsi aja iya-iyakan. Mantap. Aduh. Paham ya? Jadi kawan, janganlah kalian mau jadi tolol. Seperti, aduh. Kalian ditololi sedis. Ya, dia live kemarin. Dana yang terkumpul, kita mau beli rumah 500 ribu dolar. Kalau di rupiah kan 8M. Ingat ya 8M ya. Terus apa katanya? Ya, uangnya sudah terkumpul 70%. 8 kali 7, 54, berarti 5,4 M. Masa dia tidur di lantai uang 5,4 M? Masuk akal kalian nggak? Nggak masuk akal kan? Cobalah kalian bijak. Dibilangnya dia tidur di lantai. Padahal ada sarung bantalnya itu mewah itu. Mewah itu kawan, kayak warna-warna emas itu. Di Indonesia mahal itu ya. Aduh. Bangko. Lah biarin saja, nanti juga Edis CS juga akan saling rebutan dananya. Percaya saja. Ya saya percaya. Cuman aku mau mengingatkan para tololer ini, herder ini. Biar mereka bisa berpikir melihat. Makanya aku bilang, aku paling benci kalau Oten itu dungu. Makanya selalu ku ajar berpikir. Begini kau melihat sesuatu. Kau perhatikan ininya, kau perhatikan ini, kau perhatikan, dapatlah nanti ininya. Paham ya? Kasihan aku kawan, dibohong-bohongi orang ya. Yang menentang salib dan patung Maria dan patung Yesus hanya SSY. Itulah SSY. Cuman dia serigala berbulu domba, menyamar. Tapi oleh herder-herder tololer ini, dibangga-banggakan. Musik library. Coba kau naik ke live Edis saja lah ya. Saya sering naik ke live dia. Dia nggak pernah naik ke live saya, nggak berani. Kemarin terakhir di StreamYard itu ya, diturunkannya saya kawan. Panik dia, nggak bisa menjawab mana uang itu di Edis. Sudah berapa lama diturunkannya kawan ya. Aduh.
Ya ini bagus nih. Haji Pangestu SD. Sang debater tulus seperti merpati. Edis tipu licik seperti ular kadut. Aduh. Licik seperti ular kadut. Kemarin kan sebenarnya kami udah janji. Oke Dis, kita selesaikan masalah fitnah kau tentang Rudi Simamora. Setelah ini kita debat ya. Gak berani sampai sekarang kawan. Dia hanya mau membicarakan masalah Rudi Simamora. Aduh. Paham kalian nih kawan-kawannya? Pembohong. Katanya dia tidur di lantai. Sementara sarung bantal 4 dijejerkannya yang mewah-mewah bantalnya itu kawan. Bukan karung goni itu. Itu bantal. Sarungnya aja mahal ya, mewah kan. Tapi karena dia tololer gitu ya. Bondan, Bang coba bongkar siapa saja yang mensupport donasi untuk Eris yang ada di Indonesia. Salah satunya pendeta. Itu aja aku bilang. Nantilah. Ya, nanti kawan. Kalian harus masuk dulu. Ada aku buat khusus untuk apa nanti ya, laporan dia. Ya. Oke kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Besok saya mau berangkat ke Pekanbaru. Terima kasih kebaikan supporter atau apa namanya subscriber sang debater ya. Kalian bisa membedakan mana aku sebagai setan, mana aku sebagai makhluk sosial, dan mana aku sebagai pekabar Injil. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Ketika aku jadi setan, kalian memaki aku silakan. Tapi ketika aku menjadi seorang makhluk sosial, jangan gara-gara saya setan, kalian tidak mau berbuat baik. Jangan ya. Karena saya tidak pernah, ini orangnya, ini apanya, langsung besok saya live-kan ya. Dari sana. Semangat aku nih. Aduh, tadi aku udah lemas. Apa mau aku buat uangnya? Ada lagi uangku, aduh gini-gini ya. Paham ya? Jadi kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan. Terutama kepada rentenir. Karena malam ini kalian saya kritik. Tapi ingat, ada rentenir yang Alkitabiah. Ikutilah itu ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari sang debater. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Udin Cekiti memaki-maki Rudi Hanes ya, dan ya ada yang terlupakan ini ya, bahasanya Edis itu dulu lari ke Amerika itu bukan karena umat Islam. Iya, baru saya ingat itu. Rudi Hanes siapa si Edis si Kudis ini dia diburu oleh Bobson, iya pengacara ini ya, Bang Bobson yang memburu dia karena mau dibawa ke ranah hukum karena sudah mencela-cela, menghina-hina orang-orang Katolik. Iya baru ingat saya. Lalu dia pergi ke Singapura. Nah kehabisan duit dia di Singapura itu memang betul, kalau itu masih ingat betul dia. Saya ingat betul kalau ketika si Kudis TV ini lari ke Singapura, habis itu kehabisan duit ya, dia menelpon Aki Julius waktu itu minta tolong mau ngutang duit. iya benar iya, jadi kehabisan, memang kalau yang kehabisan duit itu saya tahu ya, kehabisan duit jadi gelandangan. Makanya kalau katanya orang kaya hartanya berpuluh-puluh miliar, bermiliar-miliar ya, penghasilan 30 sampai 35 40 satu bulan, kok dia ke Singapura aja sampai kehabisan duit, dan itu baru berapa hari gitu, belum sampai seminggu ya, nyasar-nyasar di Singapura, habis itu kehabisan duit, lalu menelpon Aki Julius mau pinjam duit, mau ngutang duit. Itu yang saya tahu, itu memang betul. Nah sebelum itu, 2 hari sebelum itu, waktu dia masih di Indonesia, dia tuh minta tolong sama Pausang itu, dan ada Sofiatul juga di situ ya, ada Sofiatul Bekatul itu. Nah di tempatnya room Zoom ya, di room Zoomnya Pausang, lalu dikasih arahan oleh Pausang, harus kesini dulu gitu. Iya betul itu. Nah ini datang lagi kasus baru.
kasus lama belum usai, kasus baru datang, ya kan? Ramai lah ini, semakin ramai saja nih. Edis bakal jadi bangkai di negara orang. Ini kalau orang-orang Kristen, khususnya orang-orang Katolik, sudah tidak membantu dia lagi, sudah tidak memberikan donasi lagi, nah sudahlah, siap-siap saja jadi gembel. Nah, itulah ramai ini, senang betul hati saya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان